Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang semangat dan penuh sukacita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Silakan haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kemurahan dan kasih-Nya kita ada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihinya, umat yang percaya kepada Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Boleh Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, boleh salam kanan kiri ya. Tetap percaya. Katakan tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami dan hati kami untuk menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berjaya atas hidup kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kami bawa hidup dan penyembahan kami hanya untuk Engkau ya. Terima kasih Tuhan.
sempurna kuasa-Mu, aku katakan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh hati kami percaya ya Tuhan, sungguh hati kami percaya Engkau adalah Raja atas hidup kami. Engkaulah Yesus kami Tuhan, Engkaulah Raja kami. Dengan hati kami menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Raja. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami rasakan di sepanjang hidup kami, penyertaan-Mu sempurna. Oh Yesus Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Yesus, kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan syukur-Mu di hadapan-Nya oleh karena kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Jesus, Jesus, Ramaya Shakara, Ramaya Shakara. Ini hati kami Yesus, Kau yang selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Kau yang tahu dan mengerti setiap hidup kami. Kami mau tetap memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana. Sambil berdiri Bapak Saudara kita sembah Tuhan. Bagi Raja-Mu yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ya Tuhan. Dalam hati Bapak Ibu
atmosfer surga memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang bersuka cita memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Bersukacita lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang berikan lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kita percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Kita jadi
kami ya Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Percaya kita kedua tangan Bapak Ibu Saudara katakan, kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, hati bersatu, berakhir dalam dosa dipatahkan, dalam dikatakan, mujizat dinyatakan, gue disangkan, gue dihargai. Kau memiliki kehidupan kami ya Tuhan. Yes. Bersama-sama dengan khotbah katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertanda, kuat air, kuatkan hati bersatu, berdaikan, katakan berkuasa, mujizat dinyatakan, gue disangkan, percaya dengan tenang, yes. Sebab kuasa-Mu sempurna atas hidup, kuasa Kau telah dipatahkan, dan mujizat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Amin. Bersama-sama katakan, kami rindukan sekali lagi katakan, kami rindukan ya Tuhan. Amin. Dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara, kami rindukan bersiap-siap menentang kami Tuhan. 1, 2, 3. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuatkan hati bergas, menaikkan, katakan berdosa, dalam dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Yes, Lord. Dahsyat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, amin. Yang merasakan sukacita sorga boleh kita sekali lagi tepuk tangan, sorak-sorak kami Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semoga kita diberkati oleh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang kami pandang dalam hidup kami.
ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini kami bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang besar, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami akan duduk diam di bawah kaki, di bawah hadirat-Mu untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan firman itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom alaikum. Hanya kekristenan yang bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak ada agama lain yang bisa merayakan seperti kita. Apalagi kita di Indonesia diliburkan, ya. Artinya orang harus tahu bahwa kita sedang merayakan Yesus naik ke surga. Agama lain ada nggak? Maka jangan pindah, bilang kiri kanan, jangan pindah. Kalau saudara pindah, saudara nggak bisa merayakan kenaikan Tuhan. Kematiannya ada, lahirnya ada, tapi kebangkitan dan kenaikannya nggak ada. Nah, saudara di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Dan kayak Filipina juga libur, ya, Thailand juga libur, Indonesia juga puji Tuhan kita libur. Nah, saudara, kita membaca dari Kisah Para Rasul 1, seharusnya dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. Kita cepat saja dari ayat 6 sampai 11. Saudara yang hafal kitab di depan sudah ada, saya siapkan, ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, sama-sama kita baca 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkan ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tidak ada satu manusia menciptakan agama di dunia ini yang pernah naik ke surga. Cuma Yesus Kristus, ya. Yesus, ya, dia adalah firman inkarnasi menjadi manusia, lahir dari keluarga Yusuf, ya, tetapi tidak melalui persetubuhan. Kemudian karena dia dikandung oleh Roh Kudus melalui perawan Maria, kemudian dia lahir, kemudian dia pun harus menderita, ya, disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Tapi tidak berhenti dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Jadi kita hari Minggu ke gereja itu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dikatakan juga di dalam pasal Kisah Para Rasul 1, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5, saya baca buat saudara saja. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, hari kenaikan. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, berarti dia bangkit, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia berapa lama? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang
Sesudah dia mati, dikuburkan, dia bangkit, kemudian dia mengunjungi murid-muridnya berapa hari? 40 hari dia berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, masih bisa makan. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berulang-ulang kali ya Yesus menampakkan diri dan ada buktinya. Gak yang seperti yang lain, ketemu malaikat cuma dengan malaikat, gak ada bukti. Yesus ada berapa banyak? 40 berapa banyak? 40 hari. Berapa banyak? Lebih dari 500 orang. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Jadi iman kekristenan itu bukan sekedar iman pokoknya percaya aja, enggak. Ada bukti sejarahnya. Sampai sekarang ada banyak, ya, tulisan-tulisan yang menyatakan Yesus mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit, kemudian waktu dia naik ke surga juga disaksikan oleh para murid-muridnya. Saudara, nah apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Itu dia yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama dikatakan misi keselamatannya sudah selesai, ya kan? Mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, ini misinya, ya. Dikatakan, baca sama-sama 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga. Berhenti dulu di situ. Ada pendiri agama yang turun dari surga? Ada nggak? Semua turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Semua, tidak ada yang seperti Yesus. Sebab aku telah turun dari surga. Makanya dia disaksikan oleh para murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul tadi yang kita baca. Dan bersama dengan murid-muridnya, Yesus tiba-tiba langsung naik ke surga. Langsung begitu cepat nggak? Cepat nggak naiknya? Enggak lah, disaksikan pelan-pelan dia naik ke surga. Sebegitu dia naik, dan begitu juga dia akan turun kali yang kedua. Cuma Yesus satu-satunya yang turun dari surga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ialah Dia firman Allah, perkataannya Allah, firman yang menjadi manusia. Nah, dikatakan Dia telah turun dari surga bukan melakukan kehendak Dia, tetapi untuk melakukan kehendak yang mengirimnya. Siapa yang mengirimnya? Bapa. Apa maksudnya? Ayat 39, 40. Inilah maksudnya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya, yang percaya kepada Dia, kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalaupun misalkan kita mati saat ini, jangan pernah dikremasi. Aminnya cuma satu orang. Jangan punya niat dikremasi, karena ada kebangkitan tubuh. Amin. Pas sekarang mau jadi orang ambilnya gampangan aja, karena anaknya nggak mau ngurus. Anak-anak dengar ini. Kalau papa mamamu mati, pergi ke kuburnya. Ya, hormati orang tuamu selama hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, saudara harus datang ke kubur, bersihin kubur. Ingat kebaikan orang tua. Yang setuju katakan yes. Ya. Jadi orang yang di dalam kekristen yang sungguh-sungguh tidak boleh dikremasi. Bilang kiri kanan, jangan dikremasi ya. Kenapa dikatakan jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan. Kalau misalkan dibakar, masih ada nggak tulangnya? Kemana tulangnya? Ke Medan, pulang kampung. Iyalah, ya kan? Kecuali kayak di Singapura,
Kayak di Hong Kong itu exception, tapi Indonesia masih banyak tanah. Kita percaya Yesus bangkit dengan tubuhnya, maka ada tubuh kemuliaan. Kekristenan dari awal tidak memperbolehkan kremasi. Orang dibakar itu termasuk adalah orang yang terkutuk. Kayak Asa waktu dia mau ambil pegang bait Allah yang diangkat pada saat itu, tiba-tiba dia disambar dan mati terbakar. Kekristenan dari awal tidak mengizinkan kremasi. Setuju? Katakan yes. Jadi inilah tujuannya. Dikatakan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus sebagai firman, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Maka Yesus berkata, aku, dia firman, akulah kebenaran, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Sang Pencipta Allah semesta tanpa melalui firman yang menuntun, yang mengarahkan untuk kita percaya kepada firman, supaya kita mengaku dia adalah Allah, Bapa, Tuhan, Juru Selamat kita. Katakan yes. Nah, ayat 40 dikatakan demikian. Ayat 40 sama-sama kita baca 2, 3. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya membangkitkannya. Dikatakan 2 kali, membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak, dikatakan, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya kepada Yesus. Ya, kita nggak bisa lihat Allah Bapa. Sebab Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa. Ya, yang merepresentasikan Bapa yaitu firman yang menjadi manusia, dan dialah yang menuntun kita. Dialah yang menjelaskan bahwa dia dari surga. Tidak ada agama lain pun seperti Yesus. Semua pemimpin agama lahir dari dunia ini. Yang percaya katakan yes. Sehingga kedatangan Yesus, dia berkata begini, ya, dalam Roma 3:3, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya, Roma 6:3, upah dosa adalah maut. Ya, iblis yang menguasai dunia ini, sehingga setiap orang yang mati, ya, maka dia mengalami yang namanya maut, ya. Jadi musuh manusia ketika jatuh ke dalam dosa, yaitu iblis, dosa, dan maut. Maut artinya mati. Maka di mana tempat orang mati? Gak ada tempat dikremasi, di kuburan. Maka di kuburan banyak. Nah, iyalah. Iya dong. Iya kan? Kuburan banyak kuburan. Maka waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Roma 3:3, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pada saat penciptaan Allah tidak menciptakan manusia untuk mati, tidak. Kejadian 2:7, Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk yang hidup. Tetapi dia berkata kepada Adam pertama, manusia pertama, ya, manusia jasmani, semua pohon di taman ini boleh kamu, tapi jangan sentuh, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, Pada saat kamu makan kamu mati. mati. Tapi yang namanya manusia pengen apa? Siapa yang nyoba dulu? Siapa yang nyoba dulu? Makanya hawa nafsu. Gak ada Adam. Gaklah Adam pun salah. Harusnya waktu Hawa menyerahkan itu dia tidak ambil, bahkan dia harus menasehati. Sayangnya Adam pun jatuh. Itulah pengaruh dosa. Sehingga pada saat itu roh manusia pun mati. Ya kan? Tapi waktu manusia pun mati terbukti Kejadian 2:7. Waktu manusia rohnya meninggalkan tubuhnya, masuk dalam kuburan, rohnya mati enggak? Rohnya tidak mati. Dalam Lukas 16 itu, Lazarus dan orang kaya tersebut.
Nah, upah dosa adalah maut. Ya, jadi waktu kita berdosa, maka kita mengalami maut. Dan maut itu yang menguasai adalah iblis. Dan yang bisa mengalahkan iblis, dosa, dan maut hanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Maka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tolong Timi. Kisah Rasul 4 ayat 12, dia berkata begini. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam agama apapun. Bukan agama, tapi siapapun. Berarti ada personal yang harus melewati yang namanya kematian. Kemudian yang tidak selesai dengan kematian, dia dikuburkan 3 hari. Kitab Petrus mengatakan, waktu Yesus dikuburkan, rohnya masuk ke dalam lembah maut untuk menginjili orang-orang yang sudah mati sebelum zaman Nuh. Ya kan? Nah, baca sama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, bukan agama ini, tetapi di dalam Yesus. Makanya kan ada pendeta, keselamatan itu dari Allah Bapa. Bukan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Yang mati itu bukan Allah, tapi Yesus sebagai manusianya. Amin. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini, coba lihat, sebab di bawah kolong langit tidak ada yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita diselamatkan karena nama Yesus. Katakan yes. Jadi persoalannya, iblis, dosa, dan maut mengikat manusia. Dan misi daripada Yesus, Dia datang untuk mengalahkan yang namanya iblis, dosa, dan maut. Coba kita lihat ayatnya, Ibrani 2. Ibrani 2 katakan ayat 14-15. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan ini manusia maksudnya. Maka Ia itu Yesus, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus sama dengan kita enggak? Dia 100% firman Allah yang adalah Allah. Dia juga adalah manusia sejati yang sama seperti kita, bisa sedih, bisa lapar, bisa juga apa? Mati. Ya kan? Dan kemudian dikatakan dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Seperti kita lah. Sebagaimana manusia, begitulah Yesus dalam kemanusiaannya. Supaya oleh kematiannya, coba lihat, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis. Siapa yang bisa memusnahkan iblis? Melalui kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Selama ini orang mati di kuburan dipegang sama siapa? Iblis. Maka nggak ada orang yang sudah mati dikuburkan bangkit. Yesus mati nggak? Mati. Tapi hari ketiga iblis nggak bisa tahan kunci kematian tersebut. Yesus naik, berarti maut dikalahkan, berarti iblis dikalahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, misi Yesus ke dalam dunia ini, Dia mau menyelamatkan. Bahwa ketika manusia Adam manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Dosa itu adalah penguasanya adalah iblis, sehingga waktu manusia mati nggak bisa berkutik, tapi Yesus Dia mengalahkan kematian. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ayat berikutnya, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Dan supaya dengan jalan demikian Dia membebaskan siapa? Mereka, manusia maksudnya, yang percaya kepada seumur hidupnya berada dalam perambah oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, orang mati, saudara kalau mati takut nggak? Saudara mau mati takut nggak? Hah? Itu tadi dibilang tuh.
Ya, dihilangkan apa? Ya, supaya dengan jalan demikian yang membebaskan mereka dan seumur hidupnya berada dalam perhampaan oleh karena takutnya kepada maut. Manusia jujur, kalau mati takut nggak? Karena dia nggak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, rohnya tidak akan mati, tapi tetap hidup. Jadi cuma satu orang ini yang bisa mengalahkan iblis dan maut. Siapa namanya? Yesus Kristus. 40 hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Di situ kita merayakan Yesus mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Karena dia hidup, maka ada harapan. Di dalam Yesus, pengharapan kita tidak mengecewakan. Dia sudah membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Ada pendiri agama lain seperti dia, mati hari ketiga ada nggak? Nggak ada. Makanya jangan tukar dengan yang lain. Kalau saudara tukar dengan yang lain, sekali mati dan terus didoakan, gak ada gunanya lagi. Tapi Yesus sudah membuktikan. Makanya kalau orang gak percaya Yesus itu adalah manusia, maaf ya, goblok. Pengen selamat dengan kekuatan sendiri, dengan berusaha berbuat baik. Makanya ada Kristen progresif. Yang penting, coba saudara lihat ayat-ayat yang saya bagikan. Bisa gak manusia selamat dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Minggu yang lalu saya bilang kan, kita berenang aja. Siapa yang jago berenang di sini? Dari Tanjung Priok ke Tanjung Kanji. Ada yang sampai ke sana? Walaupun angkatan laut ada namanya pasukan khusus Kopaska, gak ada satupun termasuk Navy SEAL dari Amerika yang jago, tentara hebat di seluruh dunia, sanggup berenang dari Tanjung Priok sampai ke Tanjung Perak. Pasti mati punya. Saudara pakai kekuatanmu untuk selamat? Bohong! Karena semua kita telah berdosa. Ya, semua kita nih semua nih berdosa nih. Termasuk saya juga. Kita berdosa kok. Maka diselamatkan itu karena iman, percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan yes. Terima Yesus. Baru kemudian setelah itu melakukan kebenaran, supaya kita berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, tetapi ketika kita berbuat baik, nanti di surga itu ada klasifikasinya, gitu loh. Yang banyak berbuat baik, kemudian yang mau melayani, ya kan? Ada apa namanya? Mahkota. Siapa mau pakai mahkota? Hah? Laki-laki juga pakai mahkota di sana. Karena kita nanti disebut dengan mempelai Kristus. Mahkota itulah tergantung perbuatanmu, bukan diselamatkan. Perbuatan kita itu menentukan mahkota kita. Kalau saudara setia, kalau saudara melayani, kalau saudara memberi, kalau saudara tetap taat, kita akan dapatkan mahkota tersebut. Amin. Iblis dan maut dikalahkan. Bagaimana dengan dosa? Dosa pun dikalahkan. Tapi kita buka dulu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, ya, maut pun dikalahkan. 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 16, sama-sama kita baca ayat pertama, 2, 3. Dia, dan memang dunia terbukti kok, cuma dia satu-satunya yang tidak mati, ya kan? Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9, tim. Dialah satu-satunya tidak terhadap maut. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, wah, tepuk
Tuhan Yesus Kristus. Maut tidak berkuasa di atasnya. Ayat 10-11 dikatakan, ayat 10-11 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian. Dia mati terhadap dosa. Dia yang tidak berdosa. Nanti kita baca ayatnya. Ditimpakan dosa kita kepada dia. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita pun telah terima Yesus mati terhadap dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia yang mengalahkan iblis. Dia yang mengalahkan maut. Demikian juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Lanjut demi yang tadi, slide berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 5, slide berikutnya. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Dan kamu tahu bahwa Dia telah menyatakan, Dia menyatakan diri itu firman menjadi manusia, lahir ke dunia, melayani sampai umur 33 tahun. 3,5 tahun dia melayani dengan maksimal. Kemudian dia harus mati, dikuburkan. Itu menyatakan diri supaya ia menghapus segala dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang tidak berdosa. Saya nggak bisa menyelamatkan anak saya. Istri saya juga tidak bisa menyelamatkan saya. Agama tidak bisa menyelamatkan. Cuma yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ya firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Dia yang menyatakan dia tidak berdosa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi melalui penyalipan, Yesus telah mengalahkan dosa. Melalui kematiannya dia kalahkan iblis. Melalui kebangkitannya dia menyatakan maut sudah dikalahkan. Dan musuh yang terakhir dari 1 Korintus 15 adalah maut dikalahkan. Hai maut, di mana kuasa? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Jadi kalau kita menyatu dengan Yesus, berarti iblis dikalahkan. Menyatu dengan Yesus berarti kita sudah mati dari dosa. Karena Yesus juga bangkit, maka kita pun akan mengalami kebangkitannya. Makanya kalau saudara mati, bilang jangan dibakar. Amin. Nanti kalau orang bangkit pakai tubuh, saudara pakai apa? Hah? Tubuhnya kan nanti bangkit. Kan Yesus itu kan waktu mati, kemudian hari ketiga dia bangkit. Tubuhnya bisa, tubuhnya kelihatan nggak? Yang kelihatan lah. Thomas bilang, kalau aku belum menjamah tubuhnya, tangannya aku tidak Lalu Yesus datang, zat. Walaupun pintu tertutup, tubuh kemuliaan itu tidak terbatas ruang dan waktu, tapi bisa disentuh, gitu loh. Jadi kalau tubuhmu kau bakar, kalau bangkit, apanya yang bangkit? Asapnya bangkit. Amin. Saya harap GBSA ini Glory Cempaka Mas, saya minta, saya sudah ajarkan kalian. Tapi kalau kalian tidak mau, sekarangmu, keputusan di tangan saudara. Tapi Alkitab menegaskan kita akan mengalami tubuh kebangkitan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian dia berkata di atas kayu salib ketika dia mati, sudah selesai. Tugas yang diberikan Bapa di dalam Yohanes 6 ayat 38, 39, 40 sudah selesai. Coba buka slide berikutnya, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, ya. Nah, ayat Yohanes 17 ayat 4. Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dia mempermuliakan Bapa melalui ketaatannya, datang untuk menanggung dosa, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dia selesai, berarti dia sedang memuliakan Bapa. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, berarti engkau memuliakan Bapamu yang ada di surga. Yang setuju katakan amin. Ya, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan
pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Inilah pekerjaannya. Dia datang, mati, bangkit, dan selesai. Dia naik ke surga. Jadi tugasnya sudah selesai. Nah, kemudian tugasnya itu diberikan kepada saudara dan saya. Pergilah, beritakanlah Injil keselamatan kepada semua makhluk, kepada semua bangsa. Sekarang tugas kita memberitakan kabar keselamatan hanya melalui Yesus yang mampu mengalahkan iblis, mampu mengalahkan maut, dan mampu mengalahkan dosa. Musuh manusia, iblis, dosa, dan maut sudah diselesaikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Jadi tugasnya sedang di surga. Ngapain dia di surga? Yesus pun sibuk. Nah, ini yang kedua. Ya, kenapa Yesus naik ke surga? Selain berikutnya dikatakan dia sedang sibuk. Itu kata bahasa Indonesia salah tuh. Menyiapkan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kita baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kita baca. Yuk, sama-sama. 2, 3. Rumah Bapa. Sama-sama katakan rumah Bapa. Perikopnya itu rumah Bapa. Ya, kalau saudara lihat Alkitab. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga karena Dia adalah firman-Nya Allah tersebut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sama nggak dengan kisah para rasul yang pertama tadi yang kita baca ayat 11? Ya, dikatakan dan berkata-kata malaikat itu ayat yang ke-11, ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga untuk membawa saudara, supaya di mana Yesus berada kita pun berada. Di mana tempatnya saudara? Di surga. Surga itu dari bahasa Sanskerta. Swar artinya cahaya, Ga artinya pergi. Jadi rumah Bapa itu bukan saudara bayangkan. Kadang-kala orang membayangkan, wah surga itu tempatnya bagus, bukan tempat seperti itu. Ya, ada kadang-kala, oh rumahnya, emang di surga ada rumah, ada perumahan gitu. Kita bikin isu kayak developer ya, mesti bebasin tanah, kira-kira gitu kan ya. Rumah Bapa itu kadang-kala kita berpikir secara manusia duniawi kita. Di surga itu bukan berbicara tempatnya seperti permata hijau atau segala macam. Tidak seperti itu. Bahasa aslinya sebut dengan surga itu, sur itu dari kata cahaya. Kita pergi ke cahaya. Nah, ini dia 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. 1 Timotius ayat 16, tolong tim. 1 Timotius 6 ayat 16. Di mana tempat Yesus itu? 1 Timotius 6 ayat 16. Tolong. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak berdiri. Dia itu terang. Terang itu apa ya? Bercahaya begitu, bukan sekedar tempat seperti itu. Ada kadang-kala pendeta bilang, di surga itu tempatnya, rumahnya bagus, kamarnya, kecil banget. Kayak kita berpikir seperti dalam dunia. Beda. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Ada juga, rumahnya bagus. Kalau begitu rumah bagus berarti lebih besar Allah atau rumah? Saudara, dengar ini. Kalau Allah kita bayangkan bikin bangunan besar begitu, ada nggak bangunan yang bisa
menaruh Allah dalam bangunan. Berarti Allah sudah terbatas oleh ruang. Padahal Allah itu menguasai. Jadi surga itu jangan saudara berpikir seperti tempat yang bagus, bukan gedung, tapi di mana Allah ada, di situ kita ada. Coba lihat dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. 2 Tawarik 6 ayat 18 dikatakan begini. Ya, waktu Salomo bangun bait Allah, apa yang dikatakan Salomo? Ya sama-sama kita baca. 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Emang bumi bisa menampung Allah? Enggak kan? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi Maka jangan berpikir surga itu seperti rumah. Dia menguasai semua, segala-galanya milik dia. Kalau dia bikin bangunan berarti dia sudah terbatas. Dia yang mempunyai segala-galanya, ya kan? Nah, apa yang terjadi di surga nanti? Di surga itu apa? Kita hidup saudara nanti seperti yang Habib bilang itu kan? Nanti kita di surga punya bidadari. 3.000 Ya nggak apa-apalah di dunia dapat, maaf ya, misalkan dapat istri yang bawel, yang cerewet, nanti di surga dapat bidadari yang cantik, yang baheno. Coba buka, lanjut slide berikutnya dikatakan begini. Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Nah, ini dia. Terus slide berikutnya, manusia hidup seperti kita, seperti malaikat. Ada nafsu nggak? Sudah nggak ada lagi. Nggak berpikirlah, jangan berpikir kawin lagi. Amin. Di dunia kita pengen kawin. Di surga pengen kawin nggak? Udah seperti malaikat, makhluk roh. Dikatakan karena pada waktu kebangkitan, dibangkit, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup. Coba lihat kiri kanan, itu malaikat. Malaikat belum jadi. Malaikatnya masih bawel, masih pelit, masih ngambek. Itu malaikat itu. Tapi nanti kita pada saatnya, sangkakala berbunyi, kita seperti malaikat. Wah, malaikatnya semuanya tersenyum. Coba tersenyum. Nah, yang jarang tersenyum, saudara nanti gak seperti malaikat. Seperti apa? Seperti jin dari tomat. Nah, hidup seperti malaikat. Yang kedua, manusia hidup ya tidak di dalam daging lagi, karena pada waktu kebangkitan kita udah gak pikir makan minum lagi. Kalau ada orang yang ngajar gini, nanti di surga kita minum minuman mewah, makanannya buah-buah yang enak. Padahal malaikat bisa makan nggak? Udah nggak, dia dihidupi oleh energi ilahi. Nggak mikir makan, nggak mikir capcay, nggak mikir babi panggang, nggak mikir apa ikan cakalang, nggak mikir nasi bakar yang disiapkan istri saya. Nggak lagi. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Maka siapkan hatimu, bersihkan pikiranmu, katakan yes. Di surga kita gak butuh makan, semua kenyang dan badannya langsing-langsing. Gak ada yang overweight, gak ada juga yang kekudusan, semuanya seperti mawanya seperti enak, ya kan? Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Nah, di surga orangnya semua adalah orang-orang benar. Tidak ada orang yang egois lagi. Tidak ada lagi orang yang suka berantem. Yang suka berantem harus jawablah sendiri. Terus berikutnya dikatakan manusia. Lihat, manusia akan bercahaya. Wih, bukan cincinnya seperti sampai dibilang cahaya cincin lebih pintar dari otaknya Rocky Gerung.
pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah engkau mendengar. Jadi gak perlu lagi bikin kinclong muka, saudara langsung bercahaya. Coba kiri kanan lihat, percaya nggak tuh wajahnya? Skincare nggak laku. Bercahaya karena sering makan minyak babi, gitu ya. Di rumah Bapak kita nanti semua kita bercahaya. Luar biasa nggak? Nggak ada kerut lagi. Bola mata ini nggak turun. Awet muda, tapi tidak pengen kawin. Ya kan dibilang kan tidak kawin Gak ada yang rakus lagi di situ, karena nggak perlu makan. Terus tim manusia tidak membutuhkan sinar matahari. D3, kan orang butuh matahari pakai minum vitamin D3 kelebihan di surga itu. Coba lihat, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Jadi orang nggak perlu takut malam. Nah, siapa yang takut malam di sini? Kalau malam tidurnya dimatiin, lampu nggak dimatiin, di surga nggak ada stop kontak, PLN nggak laku, iya kan? Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Matahari stop, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai. Saudara, ini coba. Kemudian juga matahari yang bersinar, bulan yang bergerak, itu yang menopangnya adalah Yesus Kristus. Coba buka Ibrani 1 ayat yang ke-1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Coba sampai 3 kalau nggak salah. Ibrani 1. Nah, ini dia dikatakan begitu. Ya, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, terus ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Jadi kita tuju. Maka kenapa kita nggak percaya ada nabi lain? Pada zaman akhir ini Allah hanya berbicara kepada kita melalui anak. Siapa anak ini? Yesus Kristus. Jadi setelah Yesus tidak ada nabi lagi. Kalau ada pun nabi yang palsu, ya. Kemudian maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada dan lihat, dan oleh Dia, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, rupanya ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan. Karena kita nggak bisa lihat Allah, Dia cahaya Allah, Dia yang merepresentasikan Allah, ya, dan gambar wujud Allah, dan yang menopang. Coba lihat, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, yang menopang matahari bergerak, yang menopang bumi berputar. Cuma firman Tuhan. Maka nanti di surga sudah gak ada matahari, Yesus langsung. Hidup kita bercahaya karena ada energi surgawi, energi Yesus, energi firman Allah yang menguasai kita. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 6, coba lihat 1 Timotius 6 tadi, ayat yang ke-16. Ya, Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada maut, dan dikatakan ya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Coba lihat, pernah nggak dengar orang-orang bersaksi, orang bukan percaya, orang Kristen, tiba-tiba dijamah oleh Yesus sama seperti Saulus, tiba-tiba ada cahaya terang. Siapa dia? Firman Tuhan. Kita pun akan bercahaya demikian dengan tubuh kemuliaan. Yang setuju katakan yes. Poin terakhir. Manusia. Oke, sudah selesai tadi. Poin yang ketiga. Kenapa Yesus naik ke surga? Agar Roh Kudus yang tak terbatas dikirim menyertai orang percaya. Orang dipenuhi Roh Kudus jangan sekedar berbahasa roh.
Berbahasa roh itu salah satu bagian kecil saja. Tapi apa fungsi Roh Kudus? Mari kita baca Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Sama-sama Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Kita baca 2, 3. Lebih berbulan kamu jika Sebab tidak pergi, itu tidak Ini bacanya kul sini jauh dari awal. Baca semua. 2. Baca semua. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan inilah fungsi Roh Kudus. Fungsi Roh, kalau dia datang, kalau Yesus secara manusia fisik, dia kan juga terbatas dengan kemanusiaan secara fisiknya kan, walaupun dia bisa melakukan mujizat. Jam yang sama dia tidak dapat di tempat yang lain, betul kan, secara manusia. Tapi kalau roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diturunkan dan dia sendiri naik ke surga. Dan Roh Kudus itu juga disebut dengan Roh Kristus. Banyak di dalam Alkitab Roh Kristus. Nanti saya tunjukkan salah satu ayatnya saja, ya kan? Nah, dikatakan apa? Kalau Roh Kudus itu fungsinya apa? Dikatakan ayat 8, dan kalau Roh Kudus datang yang menginsafkan saudara untuk bertobat. Siapa itu? Roh Kudus. Pekerjaannya pekerjaan Roh Kudus. Maka 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Timmy, tolong. 1 Korintus 12 ayat 3. Lanjut tim. Slide berikutnya. Pekerjaan Roh Kudus yang utama. Nah ini dia. Sama-sama kita baca. Ayo. 2, 3. Karena itu, kata Yesus, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain. Jadi powerful gak kerjaan Roh Kudus? Powerful gak? Bukan sekedar berbahasa roh. Jangan dibatasi sekedar berbahasa roh. Anda bisa percaya Yesus itu pekerjaan roh. Katakan amin. Ya kan? Yang makanya orang menghujat Yesus diampuni gak? Menghujat Roh Kudus? Kenapa? Kenapa? Orang menghujat Yesus diampuni gak? Banyak kan orang menghujat Yesus. Yesus manusia biasa, porno lagi dibilang gitu kan, di atas kayu salib. Itu diampuni gak? Diampuni. Tapi jangan coba-coba menghujat Roh Kudus. Kenapa? 1 Korintus 12 tadi, yang bisa membuat orang bertobat itu cuma Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sendiri udah ditolak, apalagi Yesus. Kalau cuma Yesus ditolak, gampang. Seperti kisah para rasul, waktu Saulus bawa surat dari Sanhedrin untuk membakar gereja, untuk membunuh umat Kristen, tiba-tiba dilawan oleh Roh Kudus. Dia berkata, Saulus, kenapa engkau aniaya aku Yesus? Roh Kuduslah yang bekerja sehingga Saulus berubah, bertobat. Kita percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Anda dirubah Tuhan dari seorang pemarah menjadi seorang peramah. Itu pekerjaan roh. Bukan pekerjaan istrimu yang bawel, bukan pekerjaan suamimu yang selalu marah-marah. Kita ini, manusia ini, mau dikasih tahu orang tua juga kalau kita tidak mau bertobat, bisa nggak? Gak bisa. Dablek. Ya, apalagi anak-anak sekarang. Zaman saya dulu, kalau pulang sekolah ada makanan sudah alhamdulillah. Sama kan berarti kan? Tapi sekarang, coba lihat, di rumah sudah disiapkan makanan. Makan nggak?
beli di luar. Dia nggak tahu orang tuanya ada duit apa enggak. Mau sesuka-sukanya. Makanya berbahagialah zaman kita dulu kan, walaupun kurang. Iya kan? Maksud saya, anak kita pun tidak bisa kita arah, kita nasihati untuk berubah, cuma pekerjaan Roh Kudus. Maka serahkanlah keluarga kita kepada Roh Kudus. Serahkanlah hidupmu kepada Roh Kudus. Apapun persoalan, apapun kesulitan yang kau alami, Roh Kudus, kau hadir di sini. Ngomong sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika kita berkata Roh Kudus tolong, kami gak mampu lagi. Dan Roh Kudus bekerja. Dia Allah yang tak terbatas. Mari kita pakai berdiri. Kita akhiri kebaktian kita. Kenaikan Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, selesai dengan tugasnya. Ya, sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dosa pun sudah dikalahkan. Dan kemudian dia sedang sibuk menyiapkan tempat semua ornamen-ornamen yang hebat yang tidak ada di bumi ini. Dia sudah siapkan di surga bersama dengan dia, ya. Dan hebatnya di surga nanti bersama dengan dia, saudara gak perlu bawa uang, ya, gak perlu bawa paspor lagi, gak ada matahari di situ. Yesus sebagai sinar kemuliaan, wajah saudara pun awet muda, gak ada kolesterol lagi di sana, ya, gak ada yang stroke, semua berbahagia. Kristen ini luar biasa ya, Yesus itu luar biasa. Maka kalau saudara gak jatuh cinta sama Tuhan, kalau saudara gak jatuh cinta sama Roh Kudus, apa ya? Rugi. Hah? Ya udah, saudara pikir aja sendiri. Maka minta Roh Kudus tuh, Roh Kudus tegur saya. Kita dibutuh Roh Kudus. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 tadi, Roh Kudus itu untuk mengingatkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ada penghakiman loh saudara. Tapi kalau saudara ada di dalam Yesus, semua pasti aman. Bilang kiri kanan, kamu aman. Tapi jangan keluar. Maka dikatakan begini dalam Yohanes 15, ya Yohanes 17. Kalau kamu tinggal dalam firman tinggal dalam kamu, whatever kamu minta, aku berikan. Amin. Kita akan satu pujian. Dan kita akan masuk perjamuan kudus.
Kudus, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Tinggi jamah kami Roh Kudus, kawan kami Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan keadaan kami. Syukur, 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 Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Darah Yesus, darah darah Yesus, darahmu Yesus, kedatangannya 2000 tahun yang lalu, dia mencari semua yang bersalah dan berdosa, saudara dan saya, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Semua manusia, apapun suku, bangsa, keberagaannya, kita telah terikat oleh iblis dosa dan maut. Tapi dia firman yang menjadi manusia. Dia datang, dia mengambil dosa manusia. Dosa dikalahkan melalui kematiannya. Dia sedang mengambil kunci kerajaan maut, sehingga dia berkata, hai maut, di mana kuasa, sebab maut sudah dikalahkan. Dan hari ketiga dia bangkit. Maka ketika engkau bersekutu dengan Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, engkau mati dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala kejahatan, dan iblis tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dia layakkan kita. Dia siapkan tempat di rumah Bapa, supaya di mana dia berada, saudara dan saya pun berada. Betapa kasihnya, betapa cintanya dia kepada saudara dan saya. Mari hormati dia, kasihi dia. Sadarlah, hidup ini sekali. Jangan habiskan waktumu dengan sia-sia. Ketika kau berkata, keadaanku semakin hari semakin terpuruk, keadaanku seperti ini, tidak ada orang menghargaiku, aku terlahir seperti sekarang. Sadarkah engkau bahwa hidup ini tidak kebetulan? Seperti engkau merasa hidup ini kebetulan, tetapi sesungguhnya dia berkata, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, kata Yesus, aku mengenal engkau, aku mengasihi engkau. Saudara dan saya sedang dikasihi Tuhan. Ada anak yang dikasihi, ditegur, dihajar, supaya kita jangan jadi anak-anak gampangan. Mari angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Apapun keadaan, engkau ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong yang sanggup merubah hidupmu, yang sanggup mengubah masa depanmu, yang sanggup menyembuhkan sakit hatimu. Dia hadir di tempat ini. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong. Tuhan, aku berdoa, Kau lihat anak-anak dalam segala keadaan dan keberadaan mereka.
Mungkin mereka gak dihargai. Mungkin orang-orang memandang sebelah mata. Mungkin kadang kalau kami merasa hidup ini kenapa seperti ini. Tapi tahukah saudara, di dalam Yesus tidak ada kebetulan. Dia sedang mengasihi kau. Sadarkah kau? Tuhan Yesus mengasihi kau. Tuhan Yesus punya rancangan yang indah terhadap dirimu. Dia Allah yang hadir. Bapa, jamah anak-anak, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan keadaan mereka. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni dosa, ampuni pelanggaran. Saudara berdoa, kalau saudara merasa bersalah, ampuni kejahatanku Tuhan. Sakit hati, kemarahan, dendam, marah sama orang tua, marah dengan keadaan saya, ampuni Tuhan. Bahkan kalau kami melanggar firman-Mu, kejahatan hati, sifat-sifat iri, dengki, pornografi, apapun, tahirkan kami dengan darah. Kami minta ampun Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Katakan, boleh duduk, roti dan anggur boleh dibagikan. Seperti rusa rindu, sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaiku, jiwaku Alkitab di belakang habis. Oke. Oke, apa-apa. Nanti minggu depan, bulan depan kita siapkan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ini setelah mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? 2000 tahun yang lalu tubuhnya dipukul, ditendang, dicaci maki. Sesungguhnya dia sedang menggantikan tubuh kita yang hina, agar tubuh kita yang hina yang berdosa digantikan dengan tubuh kemuliaannya. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita
kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah bersuara dengan darah Yesus, darah yang tertumpah dari kepala ketika dimahkotai duri. Sesungguhnya pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor digantikan dengan pikiran Kristus. Tangannya dipakukan di kayu salib, sehingga semua perbuatan-perbuatan tangan kita yang pernah gagal, yang pernah salah, di atas kayu salib dia berkata, kegagalanmu sudah selesai. Dia akan menyiapkan masa depan yang luar biasa. Kakinya dipakukan di atas kayu salib, berdarah. Langkah-langkah hidupku yang pernah salah, yang pernah gagal, digantikan dengan langkah-langkah yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Engkau diberikan kekekalan, engkau diberikan kemudahan, dan lambungnya ditancap tombak, keluar darah dan air. Sakit hatimu selesai, kebencianmu selesai, ketakutanmu selesai, kutuk sudah selesai. Di atas kayu salib dia berkata, inilah darah Yesus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bangga kepada karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kami umat manusia. Dan kami merasakan kasih-Mu, merasakan kemenangan-Mu, merasakan damai sejahtera dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau menjanjikan keselamatan kepada kami Tuhan. Engkau berjanji menyertai kami dengan Kau kirim Roh Kudus untuk memimpin, menuntun, menyertai kami. Berkatilah jemaat-Mu tempat incubation yang dulu Jepang Mas. Kami percaya bulan Mei ini kami pasti mengalami keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, cinta Tuhan turut kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, semoga kita diberkati oleh saudara, amin. Diberkati dengan firman Tuhan dan diberkati dengan perjamuan Yesus, amin. Haleluya. Tiba saja Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, mempersiapkan dengan hati yang bersyukur Bapak Saudara. Tapi sebelum kita memberi, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam
dalam kehidupan kami, untuk mengubahkan hidup kami, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Dalam persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman gereja sebuah Bapak Ibu Saudara dan langsung kita berdoa. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pasti menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebelum saya bacakan pengumuman, saya mau bertanya apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada datang di tempat ini. Ya, mohon perhatian untuk pengumuman doa pagi Sabtu 11 Mei jam 5.30 di tempat ini, dan kami juga berharap semua pengerja dapat hadir dalam doa pagi di tempat ini. Selanjutnya ibadah Yud Sabtu 11 Mei jam 15.00 di tempat ini. Selanjutnya ibadah raya Minggu 12 Mei jam 9.00 dilayani oleh pendeta Dr. Julius A. Parapat. Doa pengerja Rabu ini ya, tanggal 15 Mei jam 19.00 di tempat ini. Diharapkan semua pengerja wajib hadir ya, doa pengerja 15 Mei. Sekian pengumuman, Tuhan berkati. Dan saya undang berdiri. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami boleh merayakan kenaikan Engkau ke surga. Terima kasih juga kami boleh seiringan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Terlebih juga kami bersyukur dan berterima kasih kami juga boleh mendengar kebenaran
sebagai kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Kau berkati hamba-Mu Pak Fernando sebagai gembala kami di tempat ini. Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapa. Curahkan pengurapan-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu lebih lagi di dalam pengembalaannya, di dalam pengajarannya, di dalam pelayanannya. Dan kami percaya lewat pelayanannya akan banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Berkati juga kesehatannya, berkati juga keuangannya, berkati juga buat istrinya Bu Yuni sebagai usahanya. Kau berkati Karen studinya, terlebih juga Kau berkati kedua keluarga besar dari hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu kudus. Dan kami percaya di bulan Mei ini juga hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada akan alami keajaiban-keajaiban berlebihan. Terima kasih. Kau berkati juga buat imam-imam musikmu Bapak, dari WL Singer, pengatur sound system, pengatur multimedia. Kau urapi imam-imam musik ini, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Dan kami bersyukur kalau imam-imam musik ini sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya pada saat imam-imam musik menyanyikan nyanyian yang baru, Engkau akan banyak menarik jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Terima kasih Kau berkati setiap pelayanannya. Berkati juga buat pengerja-pengerja-Mu, baik diaken, diakones, guru-guru sekolah minggu, berdoa syafaat. Kau berkati setiap pelayanan mereka. Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati apapun yang bicara di tangan-tangan mereka, biar Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil Bapak. Terima kasih. Dan berkati juga buat jemaat-Mu yang ada di GBI Shine and Glory. Berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Berkati apapun yang dikejar oleh tangan-tangan mereka. Kau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil Bapak. Dan yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Bapak. Yang letih lesu Kau berikan kekuatan yang baru Bapak. Yang sedang mencari pekerjaan Kau bukakan jalan Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami. Bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapa. Kau curahkan hujan pertobatan dan keselamatan lebih lagi atas bangsa kami. Kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, para gubernur, bupati, wali kota, dan juga jajarannya sampai yang terendah. Kau curahkan roh takut dan gentar akan Kau di hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa darah-Mu kudus. Dan kami tolak di dalam nama Yesus setiap roh kekerasan, roh pemecah belah, roh ketidaktaatan para pemimpin Bapak, narkoba, teroris, korupsi. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapak. Dan kami lepaskan berkat, damai sejahtera sentosa, kekayaan, kemakmuran atas Indonesia, Shalom Indonesia. Terima kasih. Dan kami bawa juga Bapak buat kami bawa juga setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari Pak. Kiranya juga Engkau berkati mereka satu persatu Bapak. Dan kami percaya pada saat mereka datang tidak sama mereka pada saat mereka pulang, mereka akan membawa damai sejahtera dan sukacita yang dari-Mu Bapak. Terima kasih. Dan sebelum kami menerima berkat, kami akan menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan kami pada ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua pekerja habis ibadah ini jangan pulang dulu ya, kita ketemu sebentar. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa-Mu di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besar. Apa yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat dan cinta Tuhan turun atasmu. Pulanglah, terimalah yang sempurna yang Bapa sudah janjikan kepada kita melalui firman-Nya, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita, bahkan sampai sang pemilik kehidupan menjemput semua kita di awan-awan yang berbaik. Yang berbahagia, bersukacita, sama-sama katakan amin.